Hai adik-adik, kembali di channel Mate lagi ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat supaya bisa belajar dengan baik. Oke, hari ini kakak akan membuat video pembelajaran tentang bentuk aljabar part 2, lanjutan dari video sebelumnya. Di sini saya akan membahas operasi perkalian bentuk aljabar. Mari kita belajar langsung saja. Sifat perkalian bentuk aljabar. Nah, sifatnya di sini karena ini materi kelas 7, di sini masih sederhana ya. Masih sederhana. Sifat perkalian bentuk aljabar yang pertama, ketika aljabarnya memiliki pangkat ya, A pangkat N dikali A pangkat M ya, dan bilangan ininya sama, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Oke. Nah, ketika kita jumpa A kali B kali C, dalam kurung ini sama hasilnya ketika kita mengubah A kali B kali C ya. Nah, sekarang ini harus kamu pahami. Plus kali plus hasilnya plus, plus kali negatif negatif, negatif kali plus negatif, negatif kali negatif plus. Oke. Nah, di sini kita akan coba kasih contoh untuk perkalian di atas ya. Contoh. Yang pertama, sini aja ya, sub. Misal nih, kita jumpa 2A pangkat 3 dikali A pangkat 2. Ya. Ini tinggal mengalikan aja, ini kan koefisiennya 1 kalau nggak ditulis. Berarti koefisien dikali koefisien. Ya kan? Koefisien dikali koefisien berapa? Yaitu 2 dikali 1, berarti 2. Variabel dikali variabel, A kali A. Nah, pangkatnya tinggal dijumlahkan, A pangkat 5. Gampang kan? Iya. Oke, karena itu awalnya dari mana? Karena kalau kita misalkan pun penjabaran ya adik-adik ya, arti dari 2A pangkat 3, ini penjabarannya ya, yaitu 2A kali A kali A. Ya kan? Sama dengan 2 pangkat 3, berarti 2 kali 2. Dikali A kali A, karena A pangkat 2. Makanya dia menjadi berapa A-nya? 5 ya kan? 2-nya tetap tidak ada pengalinya yang lain. 2A pangkat 5. Sama ya? Iya. Gampang kan? Oke, coba kita kasih contoh yang lain biar lebih paham. Nih, nomor 2. Minus 3B pangkat 5C dikali 2B C pangkat 3. Bagaimana ini? Saya rasa ini bisa langsung ya. Nah, cara mengerjakannya gampang. Caranya ini koefisien dikali koefisien seperti yang saya bilang tadi, yaitu ini hasilnya ini berapa? Minus 6. Ingat, plus kali positif min negatif kali plus. Di sini negatif kali plus, negatif ya. Sini B pangkat 5 dikali B. Ini pangkat 1 kalau nggak ditulis ya. Berarti B pangkat 6. C kali C pangkat 3. Di sini pangkat 1 berarti C pangkat 4. Karena dijumlah, ya kan? Oke, paham ya? Gampang kan? Nah, supaya lebih jelas saya tulis di sini. Minus 6 B pangkat 6 C pangkat 4. Nah, gampang kan? Nah, itulah kalau perkalian ini masih sama-sama suku tunggal ya. Oke, kita lanjut. Perkalian suku tunggal dengan bukan tunggal. Nah, artinya gini. Ini saya kasih contoh satu aja ya. Di sini dikalikan, ini kalau dalam kurung di sini A langsung dalam kurung, berarti artinya ini dikalikan ke yang 2 ini ya. Karena kebetulan di dalam bukan suku tunggal ya, suku tunggal ini perkaliannya dengan bukan suku tunggal. Oke. Hasilnya berarti ini kali ini hasilnya ini kalikan ke sini hasilnya ini. Begitu juga seterusnya ya. Nah, supaya lebih paham coba kita buat contoh ya. Nomor 1. Misal nih, A dikali 5B kurang C
ya kan? Maka bisa kita selesaikan dengan cepat. Hasilnya yaitu A dikali 5B hasilnya 5AB. Pahami ya? Oke, A dikali C ini kan minus nih, ya berarti tetap di sini minus karena di sini plus, ya. Berarti hasilnya A C. Oke, gampang kan? Iya. Kita lanjut. Saya kasih contoh lagi. Nomor 2. Misal nih 3A kuadrat dikali minus 2M tambah 2AB. Nah, ini pun hasilnya gampang nih, sama ya cara prosesnya. Nah, sekarang yang pertama kita kerjakan dulu ini ke sini ya. Nah, cara mengerjakannya kalikan dulu koefisiennya. 3 kali minus 2 minus 6. A pangkat 2 tidak ada, langsung aja tulis A pangkat 2 dan M. Dari mana M-nya? Dari sini ya. Oke. Sekarang kita kalikan ini ke sini, ya. Koefisien dengan koefisien plus ya, plus 6. Nah, di sini ada variabel yang sama A. Di sini kan kalau nggak ditulis 1, berarti A-nya jadi pangkat 3. Berarti B, karena B-nya tidak ada lagi ya, cuma di sini B-nya. Inilah hasilnya, gampang kan? Nah, sekarang bagaimana kalau dia bukan suku 2 yang mau dikalikan, tetapi suku 3 atau suku 4. Nah, sekarang saya kasih contoh suku, karena di sini perkalian suku tunggal ya. 2B ya, 2B pangkat 3 oke, dikali 2A dikurang 3B ditambah 6C. Nah, jadi adik-adik, perkalian ini semua mau berapa suku pun dikalikan ke suku tunggal ini, cara pengerjaannya sama ya. Oke, coba kita lihat. Oke, nih sekarang kita kalikan dulu yang ini ke sini. Oke, 2 kali 2 4. B pangkat 3 kali A, yaitu langsung aja tulis A B pangkat 3. Biasakan menulis sesuai urutan abjad ya. Nah, karena di sini prosesnya selesai, kita kalikan ke proses yang di sini. 2 kali minus 3, ini minus ya, berarti minus 6. B pangkat 3 kali B pangkat 4. Oke, paham ya? Nah, sekarang ke sini. Nih, ya. 2 kali 6 plus ya, karena plus 12. Berarti B pangkat 3C. Nah, itulah cara menyelesaikan perkalian suku tunggal dengan bukan suku tunggal. Walaupun dia berapa suku pun di sini, ya mengalihkan ke berapa suku, sama saja cara mengerjakannya ya. Nah, saya kasih contoh terakhir, misalnya minus 3B pangkat 2 dikalikan ke 2A ditambah 3B kurang 4C tambah 5BD. Ini ya. Nah, caranya gimana? Coba saya buat di sini pangkat 3. Oke, sama. Yang pertama kita lakukan yaitu prosesnya ini kalikan dulu ke suku pertama di sini. Sini kan ada 4 suku nih. Ya, ini 3 suku, ini 4 suku, berarti hasilnya berapa? Minus 3 kali 2 berarti minus 6, ya kan? Minus 3 kali 2. Sekarang A, B pangkat 2 karena tidak pengaruh aljabarnya, variabelnya. Baru ke sini, nih. Jadi minus 3 kali minus 3 jadi plus ya, minus kali plus jadi minus. 3 kali 3 9, terus B pangkat 2, B pangkat 3 menjadi B pangkat 5, betul. Oke, yang berikut suku ini dikalikan ke suku yang ini, hasilnya berapa? Nah, lihat, minus kan, kali minus, nah berarti jadi plus ya. 3 dikali 4 berarti 12. B pangkat 2 kali C berarti B pangkat 2C, tidak berpengaruh ya. Sekarang yang terakhir, karena ini suku terakhir, ini 5 tadi ya, 5. Berarti 3 kali 5 ini minus ya, karena plus kali minus, minus kali plus.
Berarti 3 kali 5, 15, B pangkat 2, D. Nah, itulah cara mengalihkannya. Gampang kan? Nah, jadi pelajaran aljabar itu gampang, ya. Oke, sekarang kita lanjut perkalian suku 2 dengan suku 2. Di sini yang sederhana saja dulu ya. Nah, kalau suku 2 polanya hampir sama, cuman di sini semua harus dipasangkan ya. Contoh A kali B tambah kali C tambah D, hasilnya apa? Ini hasilnya. Dari mana itu? Berarti pertama suku yang ini dulu kita selesaikan ya. Oke, nggak nampak. Oke, ini dulu kita selesaikan, kalikan ke sini, hasilnya ini ya. A kali D hasilnya ini, baru B kali D hasilnya ini, B kali D hasilnya ini. Gampang kan? Iya. Oke, sekarang kita buat contoh. Nah, karena nggak ada kalau nggak ada contoh nggak ini kan. Nah, makanya kakak buat contoh. Oke, nomor siji meneh. Oke, kita mulai dari contoh yang simple. X tambah Y dikali X kuadrat ditambah Y. Oke, caranya gampang ya. Caranya gini. Nah, coba kita kalikan nih. Pertama tadi X kali X pangkat 2, berarti X pangkat 3. Oke, paham ya? Karena di sini pangkat 1. X kali Y, positif dengan positif, berarti tambah positif X, Y. Y kali X kuadrat. Nih, berarti ini biasakan penulisannya dimulai dari huruf sesuai abjad ya. Y dikali Y tambah Y kuadrat. Gampang kan? Nah, ingat, kalau misalnya ada yang sejenis di sini, kamu bisa lebih sederhanakan ya. Iya. Oke. Nah, coba kakak buat contoh yang lain, mungkin supaya lebih paham ya. Nomor 2. Misal 2A dikurang B kali A tambah B. Ayo. Nah, di sini bisa kita selesaikan. Caranya sama seperti yang nomor 1 tadi. Kalikan ini ke sini. Makanya kita harus pahami perkalian suku tunggal dulu ya. 2, di sini 1 nggak ada, 2 berarti 2. A dikali A, positif ya. A pangkat 2 karena positif kali positif. Sekarang masuk ke sini. 2 kali berarti tambah positif ya, karena positif di sini, positif juga di sini. Maka 2A B, karena A dikali B, AB ya. Oke, selesai suku pertama di sini. Kita masuk ke suku kedua di sini. Minus B dikali A, berarti minus A B. Ya, biasakan menulis sesuai urutan, urut abjad. Minus B kali B, minus ya B kuadrat. Karena di sini pangkat 1, sini pangkat 1, tinggal menjumlahkan. Oke. Nah, di sini kan ada yang sejenis nih. Masih ingat ya yang sejenis ya di materi sebelumnya. Yang sejenis itu seperti ini ya. Lihat, ini sejenis dengan ini. Kenapa sejenis? Karena sama-sama AB ya kan, dan pangkatnya pun sama. Oke, sama-sama pangkat 1. Nah, cara menyelesaikan ini selesaikan aja ya. 2A kuadrat kalau seperti ini kan prosesnya jadi kayak gini nih. Ini kan? Berarti 2AB kurang 1AB, berarti tinggal 1AB, tapi positif ya. AB kurang B kuadrat karena lebih besar yang positif. Gampang kan? Iya, jadi pelajaran itu aljabar itu gampang nih. Kakak buat satu contoh yang terakhir supaya lebih mengerti. Nomor 3. Nah, di sini 2A ya tambah 3B dikali minus A dikurang 2B. Nah, caranya ini seperti apa? Nah, mari kita selesaikan bersama-sama. Ikutin ya. Pertama, satu suku di sini ke suku di sini. 2A dikali minus A berarti positif di sini negatif, hasilnya pasti negatif. Oke. 2, karena di sini koefisiennya 1, 2 kali 1, 2. A dikali A pangkat
2, ya kan? Karena pangkat 1 di sini, pangkat 1 di sini. Jangan lupa ya. Baru 2A dikalikan ke suku berikutnya. Di sini positif, di sini negatif. Berarti di sini negatif. Berarti 2 kali 2, 4. Ya kan? A kali B, AB. Nah, oke. Nah, sekarang masuk ke suku ini sudah terpasang ke semuanya ya. Masuk ini ke sini. Oke, di sini plus, di sini negatif. Berarti harusnya negatif, ya. 3B, 3 kali 1, 3. Ya, karena di sini koefisien dikali koefisien. B kali A, AB. Ya, sebenarnya BA sama aja ya. 3B, sekarang kita kalikan 3B dikalikan ke sini. Berarti 3 positif kali negatif, berarti negatif. Berarti 3 kali 2, langsung aja tulis 6. B kali B, berarti B pangkat 2. Karena masing-masing punya pangkat 1. Karena enggak ditulis. Nah, langkah berikutnya sudah selesai kah? Belum. Nah, supaya lebih gampang, berarti kita sederhanakan dulu supaya enak mengerjakannya ya. Lihat caranya gini. Pertama, lihat yang sejenis. Ini sejenis dengan ini, sama-sama AB ya kan. Nah, kita tulis dulu yang tidak sejenis, 2A kuadrat. Nah, minus 4AB, minus 3AB, berarti ada berapa minus? Ada 7 minus. AB tidak ada yang hilang ya, karena sejenis mereka sama-sama minus, berarti bertambah minusnya. Dikurang 6B pangkat 2. Gampang ya? Ya. Oke, nah sebagai tambahan, coba perhatikan, coba kalau misalnya yang ditulis itu adalah, yang dikalikan itu bukan suku 2 dengan suku 2. Nah, ini contoh simpel saja. Misalnya nih, nomor 5 kakak buat nih. Misalnya A ditambah B dikalikan ke 2A tambah B tambah C. Nah, di sini kan 3 nih sukunya. Pada prinsipnya pengerjaannya sama, mau berapa suku per itu. Artinya setiap suku harus dipasangkan. Pertama kita kerjakan dari satu suku ini dulu, yang sebelah sini ya. Kalikan ke semua suku di sini. Nah, berarti di sini 2A kuadrat. Ini ke sini. Berarti plus ya, AB karena tandanya plus dengan plus. Masih ada yang sini belum? Ya, masih ada. Berarti pasangkan lagi. Sini, berarti ini tambah A C. Paham ya? Next. Baru suku berikutnya yang ini. Kalikanlah ke sini. Berarti hasilnya adalah tambah 2AB. Kenapa 2AB? Karena sama-sama positif. Ini ke sini. Tambah B kuadrat. Ya kan? Ini ke sini. Tambah BC. Oke. Nah, langkah berikutnya kita cek dulu. Ada enggak kira-kira yang sejenis? Oke, coba lihat. Oh, ada. Ini sejenis dengan ini, ya kan? Maka ini bisa disederhanakan. Oke, sekarang kita tulis dulu 2A pangkat 2. Di sini 1 kan? Koefisiennya di sini 2. Sama-sama plus, berarti bertambah dia menjadi 3AB, ya kan? Ini ya. Ini jadi 3AB tambah AC tambah B kuadrat tambah BC. Inilah hasil terakhir. Gampang ya? Jadi perkalian aljabar itu seperti itu aja caranya ya. Oke. Misalnya kita balikkan. Kita balikkan dia. Misalnya di sini saya buat A tambah B tambah C dikali 2A kurang B. Nah, misalnya seperti ini. Sama saja ya, tapi patokannya kita harus bergerak dari pengali yang dikalikan. Ini yang dikalikan, ini pengali ya. A ini pertama suku di sini A dikali 2A yaitu 2A kuadrat, ya kan? A dikali minus plus minus berarti jadi minus ya. AB kan? Sekarang suku berikutnya. Nih, biar lebih enak dilihat. Kita ganti tintanya ya. Ini kalikan ke sini. Berarti hasilnya plus ya? Iya, plus 2AB.
baru masih ada ini ke sini. Plus negatif berarti negatif. Sama-sama B berarti B kuadrat. Oke. Nah, kita buat lagi. Sekarang kita kalikan suku yang lain. Yang lain yang mana? Ini ya. Ini belum. Berarti ini kalikan ke sini menjadi plus ya, 2AC. Ya kan? Ini ke sini plus minus BC. Nah, masih nampak ya? Iya, sekarang mari kita cek adik-adik yang mana yang sejenis, harus dicek ya. Nih, sejenis ada nggak? Nah, ini dengan ini sejenis. Ada lagi? Tidak ada lagi, hanya itu. Oke, mari kita tulis kembali. 2A kuadrat dikurang. Nah, sekarang lihat ini, di sini minus 1, di sini positif 2. Mana lebih banyak? Lebih banyak 2 positif, berarti di sini positif 2 kurang 1 langsung ya. Berarti 1, berarti tinggal AB, saya nggak bisa tulis satunya. Kurang B kuadrat ditambah 2AC kurang BC. Gampang kan adik-adik? Nah, semoga kalian paham ya, bisa kalian ulang-ulang. Ingat, jangan lupa untuk mengikuti video saya ini karena masih ada materi yang lain lanjutan dari sini. Oke, terima kasih sudah menonton. Ya, terima kasih for watching. Oke, sampai di sini dulu videonya. Thank you.